Kurator tidak terikat oleh pendapat panitia kreditor. Dalam hal kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditor, maka kurator dalam waktu 3 hari wajib memberitahukan hal itu kepada panitia kreditor. Pasti ada solusi. Selamat datang di WS Arta TV, bersama saya kembali WS Arta di program acara Bicara Cerdas Pasti Ada Solusi. Masih dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan kepailitan pada pasal-pasal. Pada part 8 kemarin tertinggal pasal 84 paragraf ketiga. Dan sekarang kita akan sambung bab 2 kepailitan bagian ketiga mengenai harta pailit. Pasal 84 ayat 1. Kurator tidak terikat oleh pendapat panitia kreditor. Ayat 2. Dalam hal kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditor, maka kurator dalam waktu 3 hari wajib memberitahukan hal itu kepada panitia kreditor. Ayat 3. Dalam hal panitia kreditor tidak menyetujui pendapat kurator, panitia kreditor dalam waktu 3 hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat meminta pendapat hakim pengawas. Ayat 4. Dalam hal panitia kreditor meminta penetapan hakim pengawas, maka kurator wajib menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan selama 3 hari. Sekarang kita menuju kepada paragraf 4, rapat kreditor. Paragraf 4 ini masih pada posisi bab 2, kepailitan bagian ketiga mengenai harta pailit. Paragraf 4. Rapat kreditor pasal 85 ayat 1. Dalam rapat kreditor, hakim pengawas bertindak sebagai ketua. Ayat 2. Kurator wajib hadir dalam rapat kreditor. Pasal 86. Hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor pertama yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan. Ayat 2. Dalam jangka waktu 3 hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh hakim pengawas dan kurator, hakim pengawas wajib menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3. Dalam jangka waktu paling lama 5 hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 4. Pasal 87 ayat 1. Kecuali ditentukan dalam undang-undang ini, segala putusan rapat kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 1/2 jumlah suara yang dikeluarkan oleh kreditor dan atau kuasa kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan. Ayat 2. Dalam hal kreditor menghadiri rapat kreditor dan tidak menggunakan hak suaranya dihitung sebagai suara tidak setuju. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jumlah hak suara kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 4. Pengalihan piutang yang dilakukan dengan cara pemecahan piutang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak dilahirkan hak suara bagi kreditor baru. Ayat 5.
Dalam hal pengalihan dilakukan secara keseluruhan setelah putusan pernyataan pilot diucapkan, kreditor penerima pengalihan memperoleh hak suara kreditor yang mengalihkan. Pasal 88, kreditor mempunyai hak suara adalah kreditor yang diakui. Kreditor yang diterima dengan syarat dan pembawa suatu piutang atas tunjuk yang telah dicocokkan. Pasal 89. Kreditor yang telah memberitahukan kepada kurator bahwa untuk kepilotan tersebut telah mengangkat seorang kuasa atau yang pada suatu rapat telah mewakilkan kepada orang lain, maka semua panggilan dan pemberitahuan wajib ditunjukkan kepada kuasa tersebut, kecuali apabila kreditor meminta kepada kurator untuk mengirimkan panggilan dan memberitahu pemberitahuan itu kepada kreditor sendiri atau seorang kuasa lain. Pasal 90 ayat 1. Rapat kreditor wajib diadakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Ayat 2. Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim pengawas dapat mengadakan rapat apabila dianggap perlu dan atas permintaan 2. A. Panitia kreditor atau B. Paling sedikit 5 kreditor yang mewakili 1/5 bagian dari semua piutang yang diakui atau diterima dengan syarat. Ayat 3. Hakim pengawas wajib menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat. Ayat 4. Kurator memanggil semua kreditor yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat dan melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit 2 surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 4. Ayat 5. Panggilan dengan surat tercatat atau melalui kurir dengan iklan dalam surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 memuat cara yang akan dibicarakan dalam rapat. Ayat 6. Hakim pengawas harus menetapkan tenggang waktu antara hari pemanggilan dan hari rapat. Sekarang paragraf 5, penetapan hakim, pasal 91. Semua penetapan mengenai pengurusan dan atau pemberesan harta pilot ditetapkan oleh pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali undang-undang ini menentukan lain. Pasal 92. Semua penetapan mengenai pengurusan dan atau pemberesan harta pilot juga yang ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali undang-undang ini menentukan lain. Itu yang bisa kita sampaikan di bagian ketiga. Nanti di part 10 kita akan masuk ke bagian keempat, tindakan setelah pernyataan pilot dan tugas kurator. Semakin menarik, semakin dipahami, dan tentunya nanti akan semakin mengerti. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia, dan diberkatilah selalu. Pasti ada solusi.